Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pendengar radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah karuniakan untuk kita semua, sehingga kita di hari ini ya Allah masih memberikan kita dengan berbagai macam kenikmatan ya, khususnya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini kita insyaallah taala akan terbebaskan dari kekalnya siksa neraka. Para pendengar radio Muslim di manapun Anda berada ya, alhamdulillah ya, kita insyaallah di kesempatan ini ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan berbicara tentang masalah ya parenting Islami ya, yaitu bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak yang benar, yang Islam, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar budiman, ya, bahwasanya anak-anak kita yang Allah karuniakan untuk kita, mereka semua ini adalah karunia, nikmat yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Dan dikarenakan mereka ini adalah nikmat yang Allah karuniakan bagi kita, sejatinya karunia dan nikmat Allah itu adalah amanat dan titipan. Dan siapa yang menjaga amanat dan titipan tersebut, maka artinya dia telah mensyukuri nikmat tersebut. Dan siapa yang malah dia ya mengabaikan dan melalaikan ya nikmat itu, yang mana itu merupakan bagian dari amanat yang harus dia tunaikan, maka sesungguhnya dia telah melakukan kekufuran, yaitu kufur nikmat. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita insyaallah di sini akan membahas ya ini tentang masalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Di dalam melakukan pendidikan anak, sesungguhnya di situ ada qawaid, ada kaidah-kaidah, ada mabda, ada landasan-landasan yang harus kita pahami bersama. Yang mana dari kaidah dan landasan inilah kita akan berpijak dan berangkat darinya. Jika kita hendak melakukan sesuatu, ya, namun kita tidak tahu landasannya, kita tidak memiliki pijakannya, maka tentunya apa yang kita lakukan ini, ya, itu akan sangat mudah sekali ya jatuh, runtuh dan hancur. Karena kita nggak memiliki landasan dan kaidah di situ. Agama kita adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan tentang kesempurnaan dari agama kita, yaitu dari dinul Islam. Bukankah Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian, ya, yaitu agama kalian, ya. Dan aku lengkapi ya nikmat untuk kalian, yaitu Allah telah sempurnakan agama kita. Dan dikarenakan agama kita telah sempurna, ya, yang mana di dalam urusan kita ke kamar mandi, urusan istinja, kita bersuci aja sudah diajarkan oleh agama kita, tentunya permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks dari itu tidak akan terluputkan dari agama kita, agama Islam. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya anak-anak kita itu adalah nikmat, anugerah karunia besar bagi hamba-hambanya. Dan sebagaimana tadi telah diterangkan agama kita telah sempurna, maka tentunya agama kita sudah mengajarkan, sudah memberikan landasan, memberikan dasar, memberikan kaidah bagaimana di dalam menjaga dan mendidik anak-anak kita. Dan nikmat anugerah karunia besar bagi hamba, yaitu ketika mereka dikaruniakan seorang anak, maka akan semakin sempurna kenikmatan ini apabila mereka memiliki anak-anak yang saleh, yang berakhlak, dan memiliki perangai serta adab yang baik. Akan semakin sempurna kenikmatannya. Akan semakin sempurna anugerah dan karunia Allah apabila mereka memiliki anak-anak yang saleh. Dan tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kita pasti menginginkan mendapatkan keturunan atau anak-anak yang saleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya anna hadhihi ni'mah, bahwasanya kenikmatan ini itu
ya itu tidak akan sempurna, ya. Tidak akan bisa lengkap melainkan dengan kesalihan anak dan keistiqomahan mereka di atas agama, lurusnya mereka di atas agama ini dan baiknya akhlak dan adab mereka. Sedangkan di sisi lain, anak itu bisa menjadi niqmah. Kalau tadi anak adalah nikmat, di sini anak adalah niqmah. Niqmah yang akan menjadi kesengsaraan, yang akan menjadi bencana bagi orang tuanya. Dan nikmah ini, kesengsaraan ini akan terjadi apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak, ya, untuk mendidik anak-anak. Sehingga mereka dilalaikan hak-haknya, tidak pernah dididik dengan pendidikan yang benar. Nah, oleh karena itulah, ya, di sini disebutkan bahwasanya tarbiyatul abna atau pendidikan anak itu sejatinya adalah mas'uliyatun syaqah, tanggung jawab yang berat, dan juga merupakan amanatun kabirah, amanat yang besar. Dan seorang manusia tidak akan lepas dari hal ini, ya, kecuali apabila dia melaksanakan amanat yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga manusia berkewajiban untuk apa? Untuk menunaikan amanat ila ahliha, kepada yang berhak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan kalian untuk memenuhi amanat-amanat ila ahliha, kepada yang berhak. Wa ahliha di sini di dalam pembahasan ini yang dimaksud mereka adalah abna'uha, ya. Yang dimaksud adalah mereka adalah al-abna, anak-anak kita, ya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tarbiyatul abna itu adalah mas'uliyatu, itu merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya awalan wa akhiran, dari awal sampai akhir, ya. Ini merupakan tanggung jawab oleh orang tuanya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua itu memiliki kewajiban untuk mendidik anak kita sebagai bentuk apa? Bentuk kita menunaikan amanat yang Allah berikan kepada kita. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ya dengan salah satu ucapan dari Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mengatakan, idza i'tabartal fasada fil auladi, apabila engkau dapati, ya, kerusakan yang terjadi pada anak-anak, ra'aita amatahu min kibalil aba, maka kau akan dapati umumnya hal ini itu lantaran, ya, dari sebab orang tua mereka. Kerusakan pada anak itu lantaran dari orang tua mereka. Dan oleh karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami dan harus mengetahui tentang, ya, kewajiban kita dan bagaimana kita menunaikan kewajiban ini, yaitu di dalam mendidik anak kita. Namun, ya, sebelum kita membahas ya tentang kaidah-kaidah di dalam mendidik anak, itu alangkah lebih baik kita berusaha dulu memahami tentang apa itu makna tarbiyah. Karena kita di sini sedang berbicara tentang tarbiyatul aulad, yaitu kita sedang membahas tentang pendidikan anak. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kata tarbiyah itu dia memiliki itu akar kata, ya. Bahwasanya disebutkan oleh para ulama setidaknya ada tiga wazan, ya, dari kata ini, ya. Jadi dia memiliki 3 akar kata, ya, yang mana 3 kata ini sebenarnya itu memiliki kaitan yang sangat erat. Yang pertama, ya, yaitu dia berasal dari kata roba yarbu, ya. Maknanya adalah nama yanmu, artinya adalah berkembang. Jadi kata tarbiyah yang pertama berasal dari kata
Roba yarbu. Ya, itu maknanya adalah nama yanmu. Artinya berkembang. Yang kedua, dia berasal dari kata robiya yarba. Maknanya adalah ya, nasya'a. Artinya adalah tumbuh. Ya. Yang kedua maknanya adalah nasya'a atau tumbuh. Yang ketiga baru dia berasal dari kata robba yarubbu. Dan ini kata ini itu memiliki makna yang lebih banyak, kompleks. Di antara makna kata robba yarubbu ya, itu maknanya adalah aslahahu, yaitu memperbaiki. Juga termasuk maknanya adalah ya itu penasasahu, yaitu ya mengurusi, ya mengurus, atau qoma alaihi, ya, atau qoma alaihi itu maknanya ya, jadi makna qoma alaihi itu adalah ya memimpin itu, atau juga bermakna ya ra'ahu, yaitu menjaga atau memelihara. Jadi di sini kata tarbiyah itu dia bisa bermakna nama, berkembang, nasya'a, tumbuh, atau bermakna aslaha atau qama alaihi ya, yaitu bisa berarti memperbaiki, mengurusi, memimpin, menjaga, memelihara. Nah, oleh karena itulah di sini sesungguhnya tarbiyah itu merupakan suatu proses ya, proses yang melibatkan yang namanya penumbuhan, pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, dan seterusnya. Ya. Nah, yang namanya suatu proses ini, itu tentunya dilakukan, ya, dengan melibatkan dua hal. Kalau enggak ada dua hal ini, maka, ya, proses tersebut tidak akan bisa benar. Yaitu apa? Membutuhkan ilmu dan membutuhkan ya amal. Jadi harus ada ilmu dan amal. Ya. Jadi pendidikan yang benar itu harus melibatkan ilmu dan amal. Soalnya kalau enggak ada ilmunya, maka pendidikannya akan menjadi pendidikan yang ngawur, yang enggak benar. Tapi kalau pendidikan itu enggak diamalkan, maka tentunya akan sia-sia. Oleh karena itulah proses pendidikan di sini, ya itu ya, proses tarbiyah di sini sejatinya adalah suatu proses di dalam mendidik, membina, mengembangkan, menumbuhkan, memelihara, menjaga, mengurus. Ini semua adalah masuk ke dalam aktivitas tarbiyah. Dan yang menjadi objek kita di sini adalah al-aulad atau al-abna, anak-anak kita. Anak-anak yang harus kita bina, harus kita jaga, harus kita tumbuhkan, harus kita kembangkan, harus kita pelihara, harus kita jaga. Ya, dan ini semua adalah proses tarbiyah, proses pembinaan di mereka. Dan semua proses ini tentunya memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak kita itu bisa menjadi insan yang berguna di dunia, ya, dan juga berguna bagi agamanya. Agar mereka bisa menjadi insan yang selamat dan berhasil di dunia dan di akhirat khususnya. Dan semua ini tentunya membutuhkan yang namanya proses. Ya, dan harus melibatkan ilmu dan amal. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu dan amal itu tidak akan bisa tegak dan tidak akan bisa lurus apabila tidak memiliki kaidah-kaidah dan juga memiliki mabda atau dasar. Karena tanpa adanya mabda atau landasan atau asas dan juga kaidah, maka ya ilmu itu tidak akan mungkin ya bisa benar. Itu bisa benar untuk didapatkan. Dan amal juga nggak akan bisa lurus. Nggak akan bisa lurus apabila juga tidak berangkat di atas kaidah dan mabda. Ya.
Makanya dikatakan bahwasanya tarbiyatul abna ilmun wa amalun. Ya, pendidikan anak itu adalah ilmu dan amal, laha qawaidu, yang mana memiliki kaidah-kaidah yang taqumu 'alaiha, yang kaidah-kaidah itu berdiri tegak di atasnya. Ya. Nah, oleh karena itu, disinilah kita pentingnya harus memahami dan mengetahui kaidah-kaidah di dalam mendidik anak. Karena apabila kita mengetahui kaidah-kaidah ini, maka insya Allah, ya, ilmu dan amal kita di dalam melakukan aktivitas tarbiyah itu akan bisa lurus dan benar. Ya. Dan jika kita tidak mengetahui kaidah-kaidahnya, maka tentunya kita akan melakukan sesuatu yang tidak terarah, bahkan bisa menjadi serampangan, nggak benar. Sehingga apabila kita melakukan sesuatu secara tidak benar, maka hasilnya pun juga akan rusak. Dan sesungguhnya, ya, proses tarbiyah atau pendidikan ini ibaratnya seperti, ya, seorang petani, ya, seperti seorang petani yang hendak menanam. Ya, maka sebelum dia melakukan proses penanaman, maka dia harus memiliki pengetahuan. Dia harus tahu dulu, ini tanah cocoknya, tanamannya apa. Lalu kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana proses persiapannya, bagaimana proses di persiapan itu dia harus menghilangkan gulma, dia harus menggemburkan tanahnya, bagaimana proses pemupukannya, pengairannya, lalu kemudian biji apa yang paling pas, kemudian bagaimana biji yang bagus. Ya, ini semua ya melibatkan ilmu, harus ada ilmunya, harus tahu pengetahuannya. Kalau enggak akan berhasil petani itu, dia menanam, ya, dan dia juga enggak akan bisa memanen apa-apa kecuali kerusakan. Sehingga perlu ilmu di situ. Baru kemudian juga butuh amal, harus dipraktekkan. Ya, harus dipraktekkan di situ. Dia sudah tahu ilmunya, konsepnya dia sudah tahu. Dan konsep ini kalau cuman sekedar konsep, cuman sekedar pengetahuan, cuman sekedar ilmu, maka ini cuman menjadi wacana saja. Kalau dia nggak melakukan dan nggak mengaplikasikan, ya sama saja dia akan nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan dia juga akan mengalami kegagalan. Dan konsep ilmu dan amal ini adalah konsep Islam, konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita, ya, Muslim yang berafiliasi kepada sunnah, ke Ahlus Sunnah, dan Ahlus Sunnah ini adalah, ya, kelompok yang paling wasat, yang paling pertengahan, yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dan bahwasanya kita sebagai Muslim, ya, kita tidak akan berkata dan berbuat melainkan apabila ada landasan ilmunya. Karena landasan kita adalah al-ilm qabla al-qawli wal amali. Berilmu dulu sebelum kita berkata dan berbuat. Dan ketika kita punya ilmu, maka ilmu itu nggak akan ada manfaatnya apabila tidak kita amalkan. Sehingga kita wajib mengamalkan ilmu yang kita ketahui tersebut semampu kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dan ilmu dan amal ini nggak akan bisa tegak dan lurus apabila kita tidak berangkat, tidak berdiri, ya, yaitu berangkat dan berdiri di atas apa? Di atas kaidah-kaidah, asas dan mabda yang benar. Nah, oleh karena itulah kita di sini akan membahas sejumlah kaidah-kaidah di dalam mendidik anak. Sebenarnya kaidah-kaidah di dalam mendidik anak itu banyak, ya, dan ini memang berangkat dari hasil observasi dan penelitian, ya, dari para ulama dan para peneliti ilmu pendidikan anak yang Islami, artinya berangkat dari Islam. Ya, setidaknya ada 8 hingga 10 kaidah. Dan kita insyaallah, ya, di tiap kesempatan ini kita akan membahas, ya, per sesi, per bagian kajian kita ini itu setidaknya 1 sampai 2 kaidah. Dan di malam ini kita insyaallah akan membahas kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, ya,
yaitu bahwasanya tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad hiya ibadah. Ya. Pendidikan anak itu sejatinya adalah ibadah. Dia merupakan bagian dari ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita diciptakan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah proses kita di dalam mendidik anak-anak kita, yang mana ini kita sedang menunaikan kewajiban kita untuk apa? Untuk melaksanakan amanat yang Allah berikan kepada kita. Karena anak-anak kita sejatinya adalah amanat dari Allah. Mereka bukanlah milik kita. Bahkan tubuh kita pun juga bukan milik kita sebenarnya. Ini semua adalah milik Allah dan semuanya akan berpulang kembali kepada Allah. Jadi kita hanya dititipin saja. Dan ketika Allah menitipkan tersebut, ini merupakan nikmat karunia dari Allah. Tapi tentunya di situ ada tanggung jawab, ada amanat yang harus ditunaikan. Dan amanat ini adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Namun di sisi lain, ternyata banyak orang yang melalaikan nikmat tersebut sehingga tidak menjadi nikmat, menjadi nikmah, menjadi bencana baginya yang akan menyengsarakan dirinya. Dan oleh karena itulah, hendaknya setiap orang tua mereka menjadikan bahwasanya pendidikan anak dan ketika mereka mendidik anak itu adalah dalam rangka untuk beribadah. Ya. Jadikan itu semua adalah ibadah. Di sini artinya di sini artinya adalah apa? Adalah hendaknya seorang muslim, seorang bapak dan ibu, ketika dia mendidik anaknya, hadirkan niatnya adalah dalam rangka untuk menegakkan ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Pertama harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus benar ibadah tersebut. Benar di sini maksudnya harus sesuai dengan tata cara dan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak bersesuaian dengan tuntunannya Nabi, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah proses kita di dalam mendidik anak itu pertama harus ikhlas, yang kedua harus berangkat dari ilmu. Kita harus memiliki ilmunya agar pendidikan kita itu bisa menjadi pendidikan yang benar. Dan juga kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak melakukan pendidikan anak itu agar supaya kita dipuji, agar supaya kita dilihat, ini orang yang berhasil mendidik anaknya menjadi para penghafal Quran, atau menjadi orang yang banyak hafalan hadisnya, atau anaknya adalah anak yang soleh, anak yang baik. Jadi dia melakukan itu adalah tidak dalam rangka untuk mendapatkan pujian, agar orang melihat dirinya, atau agar orang itu menganggap dirinya sebagai orang tua yang baik, orang tua yang berhasil. Sehingga dia menjadikan proses pendidikan dia mendidik anak-anaknya itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dia melakukan itu semua karena riya dan sum'ah. Maka tentunya apa yang dia lakukan itu akan menjadi sia-sia pahalanya. Padahal tarbiyah itu adalah ibadah yang akan dibalas ganjarannya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jemaah sekalian, para pendengar radio Muslim bahwasanya dikatakan tarbiyatul abna ibadah karena hakikat daripada tarbiyah
dan mafhumnya dan pemahamannya, sesungguhnya dikatakan oleh para ulama pendidikan ini yaitu termasuk dari jinsid da'wati ilallah, termasuk dari jenis berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Sehingga orang yang mengajar anaknya, sejatinya dia itu sedang mendakwai anaknya. Ya. Dan ini tentu memiliki ganjaran yang besar di sisi Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-33, Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang paling baik, yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang menyeru mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Aku termasuk orang-orang muslim. Ketika seorang ayah atau seorang ibu dia mengajarkan anaknya, ya, anaknya itu diajarkan untuk mengucapkan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik. Anaknya diajarkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Anaknya diajarkan tasbih, mengucapkan subhanallah. Anaknya diajarkan untuk mengagungkan Allah dengan cara bertakbir dan seterusnya. Sehingga anaknya pun dia bisa dan terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Bukankah ini adalah suatu hal yang sangat yang sangat baik, ya? Dan juga pahalanya sangat berlimpah. Bahkan, ya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yankusu dzalika min ujurihim syai'ah. Siapa yang mencontohkan di dalam Islam, ya, yaitu contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala juga orang yang mengikuti contohnya, yang mengamalkan, ya, apa yang dia contohkan tadi. Ya. Dan hal ini pun tidak mengurangi pahala orang yang mencontoh tadi sedikit pun. Dan oleh karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus sahabat Ali radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah. Nabi memotivasi beliau. Ini sahabat Ali hendak berdakwah kepada umat. Nabi mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Engkau memberikan hidayah kepada satu orang saja, wahai Ali, maka sesungguhnya ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam lafaz yang lain dikatakan, ini lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah itu adalah hewan yang paling berharga dan yang paling mewah, paling leks di zaman itu. Memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada itu semua. Ini Ali memotivasi, yakni Rasulullah memotivasi Ali ketika Ali akan berdakwah ke tengah-tengah umat, mungkin orang yang asing. Lantas bagaimana dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita? Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ini adalah surat yang seharusnya menjadi visi dan misi setiap keluarga kaum muslimin. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Berkenaan dengan ini, itu sejumlah sahabat di antaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasanya disebutkan di dalam sejumlah riwayat dan athar, ya, dan dinisbatkan kepada beliau. Beliau mengatakan, ku anfusakum
wa ahlikum nara, yakni addibuhum, ya, wa'allimuhum, yakni ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Ajarkan keluargamu itu adab dan ajarkan keluargamu itu ilmu. Dan juga ajarkan agar mereka itu menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar mereka juga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mengajarkan adab dan mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita agar mereka bisa terhindar dari siksa neraka. Karena yang namanya adab, ya, ini nanti memang akan kita bahas ya di kaidah-kaidah yang selanjutnya. Cuman sekilas saja, namanya adab. Adab itu tidak hanya terbatas kepada manusia. Tapi adab itu ada yang lebih utama, yaitu kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus memiliki adab terhadap kalamullah, terhadap Al-Qur'an. Bahkan kita harus juga memiliki adab terhadap tempat-tempat yang Allah muliakan. Seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan termasuk di masjid-masjid ya yang lainnya, itu ada adab-adabnya. Dan adab inilah yang pertama kali itu dituntunkan dan diajarkan, dan ini merupakan metodenya para salaf, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pertama kali sebelum kita ajarkan mereka ilmu. Ya. Nah. Dan mengajarkan anak-anak kita kebaikan agar mereka terhindar dari neraka, ini termasuk bagian daripada ibadah. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya diiringi dengan rasa pertama mahabbah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disertai dengan perasaan ya, roja, harapan. Ya, kita mengharap, berihtisab, yaitu atas ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus beribadah dengan perasaan khauf, takut atas murka Allah, kemarahan Allah, siksa Allah. Dan ini merupakan ya ciri ibadahnya ahlu sunnah, yaitu disertai dengan mahabbah, roja dan khauf. Cinta, harap dan takut. Dan ini juga nanti yang akan menjadi bagian kita di dalam mendidik anak kita. Nanti ini akan kita bahas di kaidah ya, yaitu kaidah hikmah di dalam mendidik anak. Yaitu kita akan menerapkan nanti konsep ini, konsep ibadah ini yaitu mahabbah, roja dan khauf pada anak-anak kita sesuai dengan fase perkembangan usia mereka. Nanti insyaallah di waktunya akan kita bahas. Ya. Dan dikarenakan ini adalah kajian parenting, kajian yang insyaallah kita laksanakan secara rutin ya. Ya, maka yang paling baik adalah kita membahasnya secara bertahap. Step by step kita bahas ya sedikit-sedikit, terutama masalah kaidah-kaidahnya dulu. Baru kemudian baru kemudian nanti setelah kita bahas ya step by step ya dan sistematis taksil, baru kemudian kita jelaskan secara tafsil, secara detail, secara terperinci ya. Karena apabila kita belajarnya secara taksil dan secara tafsil, insyaallah ini akan lebih bermanfaat dibandingkan kita belajar ya tapi tidak sistematis, tidak berurutan dan juga tidak detail ya. Dan ini adalah fenomena orang-orang yang ngaji instan, ngaji matematik ya. Meskipun ada manfaatnya, kita nggak bisa pungkiri. Tapi kajian rutin, kajian yang membahas sesuatu secara berurutan, ini tentunya lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya tarbiyah itu merupakan bagian daripada ibadah. Karena ini juga termasuk bagian daripada dakwah. Dan dakwah ini nggak akan bisa tegak tanpa ilmu dan tanpa kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Bukankah kewajiban kita, ya ini sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala,
Ya di dalam Ushulul Tsalatsa ya, bahwasanya ada 4 hal yang menjadi kewajiban kita. Ya, ada 4 hal yang itu harus ya kita lakukan. Bahkan ini 4 kunci kesuksesan, 4 kunci sa'adah. Ya, 4 kunci kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ya, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ini 4 kunci di dalam segala hal. Ya. Kita harus memiliki ilmu, kita harus mengamalkan ilmu, baru kemudian kita mendakwahkan. Yang namanya mendakwahkan itu adalah tentunya ya harus mulai diri kita dulu. Artinya ibda binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kita mulai untuk mengamalkan ilmu tersebut, baru kemudian kita ajarkan ke akrab fa'akrab, kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ya, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, sahabat-sahabat kita. Ya, intinya kita mulai dari yang paling dekat dulu. Apalagi yang menjadi tanggungan kita, yaitu anak-anak kita, termasuk istri kita. Ya. Dan sesungguhnya hamba itu yu'jaru 'alaiha, akan senantiasa dia dibalas, diberikan pahala, ya, meskipun dia telah meninggal dunia. Karena kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min 3." Apabila mati seorang manusia, meninggal dunia seorang manusia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Yakni min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan atau ada manfaatnya, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam hadis ini ya, misalnya contohnya ilmu yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang paling bermanfaat? Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mana dengan ilmu itu kita semakin mengenal Allah, ma'rifatullah. Dengan kita semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta dengan Allah, yang menghantarkan kepada mahabbatullah. Ini ilmu yang paling bermanfaat. Karena dengan ilmu ini kita semakin mengenal Allah, kita tahu hak-haknya Allah, sehingga kita pun akan berusaha untuk menunaikan hak Allah. Kita akan tahu hak Allah di dalam tauhid, mentauhidkannya, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifat. Nanti kita insya Allah juga ada bahasan ya, bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak kita tauhid. Karena ternyata anak-anak kita mulai dari usia dini, usia tufuliyah di bawah 7 tahun, mereka harus sudah ditumbuhkan ya tentang tauhidnya, agar mereka sudah belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Ini harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita. Dan ini merupakan salah satu pondasi. Ya, mengajarkan tauhid kepada mereka. Dan ketika kita mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, tauhid yang benar, sehingga ini mereka ikuti, dan kemudian kita ajarkan adab-adab yang benar. Misalnya mulai dari mereka bangun tidur, kita ajarkan bagaimana adabnya, ya. Kemudian kita ajarkan doa-doa dan zikir-zikirnya. Dan setiap kali anak itu mengamalkan yang kita ajarkan, artinya kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan setiap kali itu pula kita akan mendapatkan pahalanya. Dan setiap kali anak itu mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, meskipun kita telah meninggal dunia, maka akan senantiasa kita mendapatkan ganjaran pahalanya. Dan subhanallah, ini adalah ya nikmat yang besar yang Allah karuniakan ya bagi orang-orang yang tidak pelit dengan ilmunya, mau mengajarkan ilmunya, terutama para orang tua. Ya, dia hendaknya tidak segan-segan untuk mengajarkan ilmu kepada anaknya, mendidik anaknya di atas ilmu dan bayyinah. Ya, ini selain dari anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, adapun anak soleh yang mendoakan orang tuanya, khususnya dia mendoakan agar orang tuanya diberikan maghfirah, diberikan ampunan, dia senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan bagi orang tuanya. Maka kata Nabi di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, wa innar rajula, ya, ada seorang laki-laki, la turfa'u darajatuhu fil jannah, itu diangkat derajatnya di dalam surga.
sudah masuk surga, penuh dengan kenikmatan, dia sudah mendapatkan nikmat. Dia sudah merasa nyaman dengan kenikmatan tersebut, kemudian diangkat lagi derajatnya, tingkatannya di surga. Menyebabkan dia heran. Kemudian dia ngomong, dia bertanya, "Anna li hadza?" Ya, aku dapat ini dari mana? Fayuqal, kemudian dijawab, ya, yaitu bistighfari waladika laka. Yaitu dan sebab istighfarnya ya anakmu kepada dirimu. Anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini tentu adalah ya manfaatnya luar biasa. Ya. Dan ini juga merupakan bagian dari amal orang tuanya, amal saleh dari orang tuanya ketika dia mendidik anaknya sehingga anaknya itu mencintai orang tuanya, ya. Dan anaknya itu dia berbakti kepada orang tuanya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang tua yang mengajarkan anaknya dengan kebaikan, kemudian anak itu mengikuti kebaikan, maka mereka akan membalas kita dengan kebaikan pula. Ya. Bukankah Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Allah mengatakan, ya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah juga kebaikan? Ya. Balasan kebaikan itu adalah juga kebaikan. Ya, ini yang harus kita pahami dan camkan bersama. Ya, baik, ini dikarenakan waktu kita ya, kajian ini hanya 1 jam ya, dan memang saya diberikan waktu 45 menit materi dan 15 menit nanti untuk tanya jawab ya. Jadi mungkin ini yang terakhir ya, yaitu apabila kita mengetahui bahwasanya tarbiyah ini juga merupakan kaidah pertama yang harus kita pahami. Tarbiyah itu adalah ibadah. Sehingga kita harus melaksanakannya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus benar di dalam mengamalkannya. Artinya kita harus berilmu, ya. Jadi di sini bahwasanya mendidik anak itu adalah ibadah yu'jar 'alaiha al-'abdu, yang seorang hamba itu akan diberikan balasan pahala karenanya. Dan ini tentunya tidak akan bisa dicapai melainkan dengan mengikhlaskan niat, ya. Jadi tidak dalam rangka untuk mendapatkan balasan-balasan atau pujian-pujian dari manusia yang lainnya. Ya. Lalu kemudian dia harus melakukan itu juga dengan benar, harus ada ilmunya. Oleh karena itu makanya ya, kita sebagai orang tua kita nggak berhenti cuman belajar, ya, maksudnya pada saat kita sebelum nikah kita biasa semangat belajar. Semangat bagaimana ya proses pernikahan yang benar, yang islami. Ketika ada kajian-kajian yang membicarakan tentang pernikahan, fikih-fikih, munakahat, ya, bahkan daurah yang membahas tentang masalah pernikahan, kita sampai ikuti itu semua. Tapi kenapa ketika kita sudah menikah dan kita nantinya di situ akan memiliki anak, kita berhenti dan nggak melanjutkan belajar? Yang ini tentunya lebih penting karena ini berkaitan dengan amanat mendidik istri dan amanat mendidik anak kita. Dan ini tentunya butuh ilmu. Sehingga tentunya kita harus lebih semangat dan lebih getol lagi untuk belajar di dalam hal ini. Kita harus berusaha mencari tahu tentang ilmunya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang namanya ibadah itu sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qulin wa fi'lin zahiran wa batinan. Itu adalah sebuah sebutan ya yang komprehensif, yang lengkap, yang mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik itu ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Artinya di sini, yang namanya ibadah, itu haruslah sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah. Kalau Allah nggak ridho, Allah nggak cinta, itu bukan ibadah namanya. Ibadah itu harus dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan ibadah itu melibatkan qaul dan fi'il, ucapan dan perbuatan. Dan tentunya ucapan dan perbuatan itu adalah yang zahir dan yang batin. Ada ucapan zahir, ada ucapan batin. Ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. Artinya melibatkan hati dan anggota tubuh. Ini adalah ibadah. Lantas bagaimana kita bisa tahu
perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua bisa kita ketahui adalah dengan cara kita mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya manusia yang tahu apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, apabila kita tidak melalui beliau di dalam beribadah, maka nggak ada jaminan Allah akan ridho dan Allah akan cinta. Apabila Allah nggak ridho, Allah nggak cinta, maka nggak ada manfaatnya ibadah kita. Sehingga tentunya kita harus mengikuti cara beliau. Makanya ilmu yang bermanfaat setelah ilmu kita mengenal Allah, kita mengetahui hak-haknya Allah, sehingga kita bisa mentauhidkan Allah, memenuhi haknya Allah di dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Maka ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah ilmu yang menghantarkan kita ma'rifatu ma yuhibbullah wa yardah. Kita mengenal, mengetahui apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita mencintai Allah adalah kita harus mengetahui apa yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah. Enggak mungkin orang itu mengaku mencinta sesuatu tanpa dia berusaha untuk mencari kecintaan dan keridhaan sesuatu yang dia cintai tersebut. Makanya hakikat daripada mencintai Allah, maka dia harus tahu apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cinta, sehingga dia berusaha untuk mencari keridhaan Allah tersebut. Ya. Dan ini adalah bagian konsep daripada ibadah, konsep di dalam mendidik anak. Mendidik anak itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah harus dengan ikhlas dan juga harus dengan cara yang benar. Dan ibadah ini enggak akan bisa kita lakukan melainkan dengan mengambil tuntunannya dari Rasulullah. Karena ibadah sejatinya adalah kita melakukan apa yang dicintai dan diridhai Allah. Apa yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak bisa meraih itu apabila kita tidak mencontoh Rasulullah. Sehingga kita di sini butuh ilmu dan butuh amal. Dan ini adalah kaidah kita di dalam mendidik yang pertama. Ya wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Baik, mungkin Kang Medi jika misalnya itu ada pertanyaan dari teman-teman yang para pendengar para pendengar Radio Muslim, maka dipersilahkan. Ya, baik. Jazakallah khair atas materi di kesempatan hari ini. Baik, Sobat Muslim. Ya, itu tadi Sobat Muslim, materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala pada kajian kita, kaidah dalam mendidik anak. Dan tadi telah disampaikan kaidah yang pertama, yaitu mendidik anak adalah ibadah. Baik Sobat Muslim, bagi Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung dikirimkan lewat pesan singkat SMS ataupun juga WhatsApp di 0823 2727 5333. Baiklah Ustadz, kita akan langsung mulai sesi tanya jawab pada hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya trauma tidak mau ke masjid lagi karena pernah dimarahi oleh salah satu jamaah masjid karena dia ramai dalam sholat. Nah, bagaimana menasihati atau menangani anak yang jadi susah diajak ke masjid setelah kejadian itu Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, baik ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi penanya di sini bertanya bagaimana menangani anak yang dia mengalami trauma ya, karena dia pernah di masjid, dia ramai di masjid, kemudian dia dimarahin oleh salah satu jamaah masjid sehingga dia menjadi enggan atau trauma untuk datang lagi ke masjid. Nah, tadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya jika kita sudah menyelesaikan kajian-kajian kita tentang masalah kaidah-kaidah ini kita insyaallah akan lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul termasuk dalam hal ini Bahwasanya yang harus kita pahami ini juga merupakan bagian daripada hikmah di dalam mendidik anak. Bahwasanya sesungguhnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam
beliau mengatakan, muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u, ya, itu asyar ya. Dan pukullah mereka apabila mereka nggak mau sholat ketika udah usia 10 tahun. Makanya di sini ya kita harus detail dan jelas ya. Jadi anak di sini memang kita harus tahu dulu usianya berapa di sini. Apakah usianya masih kanak-kanak, ataukah usia yang sudah mumayyiz, ataukah usianya sudah murahik, atau bahkan sudah ya murahik itu usia menjelang balik. Nanti ini akan kita bahas detail ya di kaidah yang ke-5 atau ke-6, yaitu tentang hikmah di dalam mendidik anak ya, kaidah hikmah. Ya. Nah, di sini memang ada perincian, yaitu perincian yang pertama, bagaimana di dalam hadis Nabi tadi, kita disuruh memerintahkan anak itu adalah untuk sholat ya. Itu di usia berapa? Di usia 7 tahun. Ini Nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Artinya apabila kita memahami dari hadis ini, anak di bawah usia 7 tahun itu belum diperintahkan untuk sholat. Mereka belum diperintahkan untuk sholat, apalagi dipaksa untuk sholat. Dan apa yang Nabi sebutkan di sini ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu subhanallah ya. Di sini sebagian ahli dan ya sebagian pakar pendidikan Islam, mereka itu membagi fase perkembangan anak itu berdasarkan dari hadis Nabi ini menjadi 3 fase. Pertama fase tufuliyah, yaitu fase anak berada di usia di bawah 7 tahun. Ya, dan di sini dibagi lagi menjadi tufuliyah sugro dan tufuliyah kubro. Tufuliyah sugro itu dari usia 0, dari semenjak dilahirkan hingga dia selesai disapih, yaitu usia 2 tahun. Kemudian 2 tahun sampai 7 tahun itu disebut dengan tufuliyah kubro. Lalu kemudian usia 7 sampai 10 tahun ini disebutkan sebagai usia mumayyiz. Artinya di sini dia sudah bisa melakukan tamyiz, dia sudah bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk, antara mana yang mendatangkan madarat dan mana yang tidak. Dan kemampuan kognitifnya, kemampuan penalarannya juga sudah lebih baik. Baru kemudian anak di usia 10 tahun ke atas sampai dia balik 14 atau 15 ya. Ini usia average ya, usia rata-rata anak balik, meskipun ada yang di bawah itu atau di atas itu. Usia murahik ya, ini usia prabalik. Nah, tiap-tiap usia ini penanganannya berbeda-beda. Usia ini adalah usia penanganan berbeda-beda. Kalau yang dimaksud di sini adalah anak di bawah usia 7 tahun, ya, maka perhatikan. Ya. Maka perhatikan anak-anak di bawah usia 7 tahun pertama adalah belum diperintahkan untuk sholat. Sehingga tentunya jika mereka tidak sholat, nggak boleh dimarahi, apalagi dihukum. Dan ini adalah fase di mana mereka ini adalah lebih banyak mencontoh, mengcopy paste orang tuanya. Dan apa yang mereka lihat itu lebih mempengaruhi mereka daripada apa yang mereka dengar. Nah, oleh karena itu nanti di pertemuan yang berikutnya, ketika kita membahas bahwasanya kaidah tarbiyah yang kedua itu adalah al-qudwah al-hasanah, ya, itu karena apa? Karena apa yang mereka lihat, what they see, itulah yang what they learn, apa yang mereka pelajari, dan itu yang lebih membekas di dalam diri mereka daripada ribuan nasihat ataupun ucapan. Ya, nah oleh karena itu makanya seorang bapak yang sering sholat, sering ke masjid, itu akan lebih mempengaruhi daripada seorang bapak yang jarang sholat di masjid, kemudian menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid. Ya, dan juga sama, seorang ibu yang dia itu ya suka bersolek, ya suka tabarruj, ya kan? Ya, ini juga nanti akan dicontoh oleh anaknya. Ya, ini juga nanti tentunya akan dicontoh oleh anaknya. Ketika anaknya misalnya dia menor, ya, misalnya ketika beranjak dewasanya dia menor, ibunya protes, itu semua lantaran karena apa yang sudah anak dapati dan anak temui di dalam keseharian mereka. Nah, oleh karena itulah anak-anak usia tufuliyah, ini usia mereka belum diperintahkan untuk sholat. Tapi mereka apabila mau sholat, mau datang ke masjid, itu kita perbolehkan, kita welcome dengan mereka. Tentunya ini adalah suatu hal yang baik.
Tapi ingat ya jamaah sekalian, membawa anak ke masjid itu bukan sekedar kita bawa. Tapi perhatikan, ini adalah fase mereka kita ajarkan adab, termasuk bagaimana adab ke masjid. Kita ajarkan masjid ini adalah tempat sujud, tempat sholat, rumahnya Allah. Ya, maka di sini ada adab-adab atau etika-etika yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Di antara etika tersebut adalah nggak boleh berteriak-teriak. Dan nggak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah atau sholat. Ini harus sudah diajarkan ke anak-anak kita. Jadi nggak dibiarkan anak-anak bermain dan berteriak-teriak di masjid. Jamaah sekalian, coba. Kalau misalnya ada anak kecil, ya, kemudian dia berbuat ya teriak-teriak di masjid. Ini anak-anak lumrah manusiawi karena mereka memang usia bermain. Mereka belum begitu aware dengan lingkungan. Mereka senang bermain. Mereka gaduh, heboh. Ini adalah sifat alami anak-anak. Nah, ketika mereka mengganggu orang yang sedang sholat, coba sekarang orang ketika ke masjid, dia ingin beribadah. Apa sih yang ingin dia cari? Dia ingin mencari kekhusyuan. Karena esensi, substansi daripada sholat adalah al-khusyu'. Dia ingin khusyuk di dalam sholatnya. Tapi apa yang terjadi ketika dia di masjid? Atau di musola? Dia nggak mendapatkan kekhusyuan itu, malah anak-anak ribut. Akhirnya dia jengkel, dia marah. Siapa yang berdosa? Siapa yang salah dalam hal ini? Perhatikan, anak-anak itu belum mendapatkan dosa. Ketika mereka melakukan kekeliruan, kesalahan, bahkan mereka ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk, itu sejatinya mereka belum berdosa. Tapi sebaliknya, menurut pendapat ulama yang lebih kuat, ketika mereka berbuat kebaikan, mereka mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Allah betapa baiknya. Nah, oleh karena itu, anak itu kewajiban orang tuanya. Ketika anaknya itu mengganggu orang lain, tentunya yang akan diminta pertanggungjawaban siapa? Orang tuanya. Membawa anak ke masjid, itu tanggung jawab orang tuanya untuk membimbing anaknya, mengajari anaknya. Makanya di antara fatwanya ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anak-anak yang masih kanak-kanak, beliau tidak anjurkan untuk dibawa ke masjid kecuali apabila ya dibawa oleh bapaknya dan bapaknya bisa mengajarkan anak tersebut adab-adab di dalam masjid. Ya. Jika bapaknya itu meyakini ya bahwasanya bawa anaknya ke masjid, anaknya bisa nurut, bisa ngikut meskipun main, selama dia nggak ribut sama ini, itu boleh dia bawa ke masjid karena ini ada manfaatnya. Dia mengajarkan adab-adab di situ, etika-etika, adab-adab ya di dalam masjid. Ini bagus. Tapi ketika orang tua tahu ini anaknya, ya anak yang aktif, yang heboh, dibawa ke masjid akan mengganggu, jangan dibawa ke masjid. Jangan dibawa ke masjid. Ya. Dan di antara dampaknya apa? Di antara dampaknya ini tadi seperti yang ditanyakan oleh penanya, ya, memang bisa jadi ada orang tua, ya ada ada jamaah yang dia nggak tahan dengan keributan anak-anak kecil, akhirnya dia marahi, dia omeli, bahkan ada kejadian anak itu dicubit, dipukul. Ya, sehingga ini menyebabkan yang namanya perasaan trauma pada anak-anak kecil. Seakan-akan masjid tempat yang mengerikan. Dan ini bukan kesalahan mereka, ini bukan kesalahan si anak-anak tersebut. Karena mereka nggak tahu. Ya. Dan ini adalah tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab ya orang tuanya untuk mengajarkan adab-adab dan etika. Dan yang lebih baik ya para ikhwah sekalian, apabila kita ingin membawa anak ke masjid, kita ingin ajarkan mereka etika-etika di dalam masjid, ya itu adalah dibawa ketika tidak dalam kondisi sholat berjamaah. Agar orang tuanya bisa memperhatikan dan mengajarkan. Ini adalah rumah Allah, masjid. Antum ajarkan bagaimana etikanya, caranya masuk ketika masuk ke dalam masjid. Dahulukan kaki tangan, kemudian lalu kemudian juga bacaan-bacaannya, doa-doanya, ya. Itu diajarkan semuanya. Ya. Terus kemudian juga terus kemudian juga dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan masjid, ya, fadilah-fadilahnya,
apa kelebihannya sholat di masjid dibandingkan dengan sholat enggak di masjid, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah bagian daripada pendidikan terhadap anak tersebut, ya. Lalu kemudian jika memang si anak itu menurut orang tuanya, ya, insya Allah ini anak adalah, ya, ketika dibawa sholat berjamaah dia bisa diam, minimal tidak mengganggu lah. Meskipun dia sholatnya bergerak sana, bergerak sini, ya, selama dia tidak mengganggu, nggak apa-apa. Nah, tapi setelah itu harus dijelaskan lagi tentang adab-adab atau etika-etika di dalam masjid. Ya, jadi di situ ada adab-adab dan etika yang harus diperhatikan. Dan ini adalah fase mereka untuk belajar adab, ya, untuk dibiasakan dengan adab-adab, etika-etika. Karena metodenya para salaf adalah al-adab qabla talab, mengajarkan adab sebelum mengajarkan talabul ilm, sebelum mengajarkan ilmu. Ini metodenya para salaf. Dan nanti akan ada babnya sendiri, yaitu kaidah di dalam pendidikan adalah mendidik anak dengan adab, ya, sebelum mengajarkan ilmu, ya. Nah, lantas bagaimana, Ustaz, kalau misalnya ada anak yang kejadian ternyata dia rame, dan ketika sudah rame, ya, kemudian dia pernah dimarahi oleh salah satu jamaah. Maka orang tuanya jelaskan, ya, ke anak tersebut, ya. Jadi dijelaskan bahwasanya ya, di dalam masjid memang kita nggak boleh membuat gaduh atau rame, ya. Karena masjid itu, nak, sebenarnya bukan tempat untuk bermain-main, tapi tempat untuk beribadah, ya. Nah, dan di dalam hal ini, ya, bapaknya untuk menghilangkan traumanya si anak, ya, setelah dia ajarkan adab-adabnya, ya, kemudian dia mengajarkan, ya, etika-etikanya, ya. Nah, baru nanti dia ajak lagi ke masjid, dan ajaklah ketika untuk sementara tidak dalam kondisi sedang sholat berjamaah, ya. Jadi diajak ke masjid, misalnya di waktu pagi, ya. Kemudian kenalkan adab-adabnya, etikanya. Kemudian ajarkan juga, ya, sunnahnya untuk sholat tahiyatul masjid di situ. Ya, ajarkan. Ya, intinya, ya, jamaah sekalian, ya, konsep pendidikan kita itu nanti, ya, itu adalah lebih cenderung untuk menumbuhkan mahabbah. Yaitu yang diawali dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kemudian cinta kepada Rasulullah. Kemudian cinta kepada Al-Quran. Kemudian cinta kepada Islam. Kemudian cinta kepada sholat. Termasuk cinta kepada masjid. Tanamkan dulu, tumbuhkan dulu fitrahnya dia, agar dia mencintai masjid, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak itu sudah ditumbuhkan kecintaan dia dengan masjid, maka dia akan senang dengan masjid, dan dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah, dan dia akan berusaha untuk memegang dengan adab-adab yang sudah diajarkan. Anak akan tahu, dan untuk mengajarkan adab, ya, ini nanti akan ada pembahasannya, ya, itu butuh namanya ta'wid, pembiasaan, karena adab itu dibiasakan. Ya, adab itu kuncinya adalah dibiasakan, ta'wid. Dan pembiasaan ini itu tidak akan efektif apabila tidak dilakukan dengan cara, ya, dengan cara step by step, ya. Ada langkah-langkahnya, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, tidak langsung semuanya diajarkan. Sedikit dia sudah menguasai, baru kemudian tikrar, diulang-ulangi, ya. Dan ini semua juga harus dengan cara yang lemah lembut, nggak boleh kasar, ya. Jadi ini harus dilakukan dengan cara yang baik, ya. Jadi kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh ngomel-ngomel dengan anak, ya. Dan ini adalah diantara, ya, prinsip kita di dalam mendidik anak-anak kita, yaitu kita awali dengan mengajarkan mereka adab ke masjid, dan tanamkan dulu kepada mereka agar mereka cinta dengan masjid. Antum jelaskan dulu masjid itu apa,
ya, kemudian ya kelebihannya masjid itu apa, dan seterusnya, ya, sehingga anak itu akan mencintai masjid, ya. Kalau anak ini sudah ditumbuhkan kecintanya dengan masjid, insya Allah rasa traumanya dia akan hilang dia, ya, traumanya dia, dan dia akan sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang salah, ya, ketika dia misalnya ribut-ribut atau yang semisalnya. Nah, makanya di sini perannya orang tua sangatlah penting sekali. Ya, dan di antara fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah beliau tidak menyarankan orang tua membawa anak-anak yang masih usia kanak-kanak itu untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, itu beliau tidak menyarankan yang seperti ini. Nah, cuman bukan artinya kita melarang anak-anak ke dalam masjid, enggak. Itu juga suatu hal yang enggak benar. Ya, melarang mutlak anak-anak ke masjid ini adalah suatu hal yang enggak benar. Tapi kita ajarkan kepada mereka agar mereka cinta dengan masjid, dan kita ajarkan adab-adab dan etika-etika yang ada di dalam masjid. Apa yang harus dipenuhi ketika mereka ada di masjid. Harus ditanamkan dari semenjak mereka berusia dini. Lalu kemudian, Ustadz, bagaimana anak saya, Ustadz? Udah dikasih tahu, cuman masih saja enggak ini. Kalau anak, ya, antum lebih tahu dengan anak antum. Kalau misalnya anak antum, ya, itu memang, kan tiap anak beda-beda, ya. Nah, mungkin ada di antara anak antum itu yang memang nggak bisa diem, ya, karena dia heboh memang, ya. Ya, maka jangan antum bawa dulu ke masjid, khususnya ketika sholat jamaah. Ketika dia bikin ribut di masjid, akan mengganggu jamaah, jangan dibawa ketika ke masjid. Antum nanti yang akan, ya, dimintai pertanggungjawaban ketika orang-orang itu terganggu dengan anak antum. Anak antum nggak akan salah, nggak akan berdosa, karena dia masih kecil. Ya, ya, jadi inilah yang harus kita pahami, ya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab, ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, jazakallahu khairan, ya. Menginjak ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana caranya agar anak jika dimarahi atau diingatkan tidak memupuk dendam, apalagi anak-anak yang beranjak remaja, Ustaz? Baik, ya. Ya, ini ada pertanyaan, ya, bagaimana cara agar anak-anak ketika diomelin, dimarahi, atau diingatkan tidak memupuk dendam. Apalagi anak-anak yang beranjak remaja, ya. Berarti ini anak udah usia, murahik, ya. Usia di atas 10 tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini sebelum saya jawab, ya, saya berikan sedikit kaidah, ya. Mungkin ini mendahului nanti bahasan kita, ya. Nah, tapi saya akan berusaha menjelaskan seringkas-ringkasnya. Yang pertama, usia tufuliyah, usia kanak-kanak di bawah 7 tahun, ini adalah usia kita lebih menguatkan dan lebih menfokuskan untuk memupuk dan menumbuhkan anak agar mereka cinta kepada Allah. Fasenya mahabbatullah. Dan untuk agar anak bisa cinta kepada Allah, maka anak harus diajarkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Diajarkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Nanti ini insyaallah akan ada perinciannya. Jadi ini usia yang ditanamkan mahabbah. Kemudian di usia mumayyiz, anak itu lebih dikuatkan dengan roja, ihtisab, harapan, dimotivasi mereka untuk beribadah. Kamu kalau sholat, Allah akan berikan ganjaran kamu ini dan itu. Allah akan berikan kamu pahala. Allah menyediakan surga. Surga Allah luar biasa ininya. Ya, jadi mereka dimotivasi agar mereka melakukan ibadah itu penuh dengan harapan, ya, balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fokusnya. Kemudian ketika usia murahik, ya, di atas 10 tahun, maka ini mulai kita fokus untuk menumbuhkan khauf, rasa takutnya anak kepada Allah. Makanya Nabi sudah mulai memberikan hukuman di usia 10 tahun. Ini usia anak sudah boleh kita ancam-ancam. Karena apa? Karena mereka sudah siap. Apalagi mereka entar lagi balik. Sehingga perlu dipupukkan rasa takut mereka kepada Allah. Agar mereka, ya, takut kepada Allah untuk melanggar Allah, untuk bermaksiat. Ya, agar mereka merasa takut. Khauf yang ditanamkan.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya anak ketika dimarahi atau diingatkan supaya tidak memupuk dendam, yang harus dilakukan itu adalah apa? Adalah pertama, berarti ini ada yang keliru dengan metode memarahi atau mengingatkan sang anak sehingga anak itu bisa menjadi dendam. Ini harus diperhatikan. Ya. Bisa jadi karena ya cara penyampaian. Mungkin dengan cara ngomel-ngomel, dengan cara berteriak-teriak, dengan cara marah-marah, dengan cara yang dengan penuh emosi dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat tidak efektif ketika mengingatkan anak, ya. Maksudnya kalau kita cuma mengandalkan seperti ini, yaitu kita ngomel-ngomel, kita marah-marah dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Poin yang berikutnya itu yang kedua, yaitu mungkin kita ngomongnya baik, tapi ternyata kita di situ lebih banyak menjudge dia, menjustifikasi, berburuk sangka, ataupun kemudian kita ngomongnya baik, cuman kesannya kita sudah langsung menghakimi dia. Ya. Jadi kita sudah langsung menusuk-nusuk gitu loh, meskipun kita ngomongnya lemah lembut ya. Nah, yang seperti ini itu juga nggak efektif. Ini akan malah menimbulkan rasa sakit hati. Karena tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah menasehati, mengingatkan, ya, bukan untuk menghakimi dia. Apalagi kalau sampai kita sudah menvonis, mengucapkan kata kamu itu emang anak nakal, anak bandel, anak kurang ajar, anak nggak tahu diri. Berarti kita sudah menvonis dia. Kita sudah menghakimi dia, kita sudah memberikan penilaian, menjudge dia dengan yang buruk. Dan ini sedikit banyak selain akan menyebabkan anak itu menjadi dia dendam ya, dia marah ya, karena setiap anak dia pasti Allah sudah karuniakan kepada setiap anak itu ada namanya ghorizah, yaitu insting. Di antara instingnya manusia bahkan hewan itu adalah insting untuk mempertahankan diri. Nah, ketika seseorang dia itu mendapatkan ancaman, baik itu berupa fisik ataupun ucapan, maka yang namanya naluri ini adalah distimulasi karena faktor eksternal, faktor luar, ya. Sehingga itu akan muncul. Nah, sehingga dia akan cenderung untuk mendebat, membantah, akhirnya juga dia akan merasa sakit hati. Nah, makanya di antara metode kita mengingatkan kesalahan anak adalah dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, lemah lembut, nggak langsung menvonis, nggak langsung menghakimi, dan janganlah kita sekali-kali mengucapkan di hadapan anak, kita menghakimi anak, menvonis anak, kamu itu anak nggak becus, anak bodoh, anak kurang ajar, jangan. Karena ini akan mempengaruhi kepada kejiwaan dia, dan terus secara nggak langsung akan membentuk di dalam dirinya bahwasanya dia memang anak kurang ajar. Kalau kita katakan dasar anak kurang ajar, atau misalnya kita bilang dasar kamu itu anak bodoh, itu akan langsung membentuk di dalam benaknya dia adalah anak yang bodoh. Sehingga ketika kita suruh belajar lagi, wah ngapain ya saya mau belajar, toh saya juga udah dikatakan bodoh. Dan saat dia diminta untuk ngomong baik-baik dengan orang tuanya, untuk sopan dengan orang tuanya, itu karena dia sudah dihakimi sebagai anak kurang ajar, dia pikir, apa gitu loh, ngapain toh aku juga anak kurang ajar gitu loh. Jadi untuk apa aku berbuat baik gitu loh, karena dia sudah seperti itu. Nah, ini diantara sebab dan alasan kenapa anak itu ketika diingatkan, akhirnya dia memupuk dendam. Ya, adalah apa? Itu memupuk dendam. Ya, maksudnya muncul dendam atau emosi di dalam dirinya. Nah, karena itu khusus bagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang apalagi yang beranjak remaja, maka perhatikan. Ya. Terutama kita di dalam metode mengingatkan mereka. Pertama, dengan cara yang baik. Kita menyampaikan ucapan dengan perkataan-perkataan yang baik. Jangan dengan perkataan-perkataan yang menvonis, menghukumi, menghakimi, dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian juga, ketika kita emosi, pada saat kita lagi marah dengan dia, maka lebih baik kita menahan diri dulu. Jangan langsung mengingatkan anak ketika kita lagi emosi.
pada saat kita lagi marah. Karena itu nggak akan baik dan tidak akan efektif. Lebih baik kita diam dulu pada saat kita lagi emosi, pada saat kita lagi marah. Maka kita menahan diri dulu. Kita menenangkan diri. Karena tujuan kita menasehati apa sih? Ya ikhwah, yang namanya nasihat, itu diantara maknanya kata para ulama adalah khatah, menjahit. Seakan-akan kita tuh berusaha menambal sesuatu yang kurang di situ. Ini anak-anak kita tentunya pasti memiliki banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita tambal, yang harus kita jahit, bukannya malah kita bongkar-bongkar, bukannya malah kita robek-robek. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan cara kita di dalam mengingatkan anak-anak kita. Ya. Jadi pada saat kita lagi emosi, lagi marah, kita diam, kita jangan bicara. Ya. Sampai kita sudah bisa ya menenangkan diri baru kita ingatkan, ya. Terus kemudian juga ya namanya orang tua yang mungkin banyak bicara sama anaknya itu belum tentu itu komunikasinya baik. Karena di antara tanda komunikasi baik apabila seorang anak itu dia mau curhat, terbuka, mau mengekspresikan perasaannya kepada orang tuanya. Tapi kalau anak dia itu nggak mau, ya itu berarti ada sesuatu. Berarti ada masalah di dalam komunikasi orang tuanya. Dan seringkali orang tua nggak sadar seperti ini. Banyak yang seperti ini, orang tua nggak sadar. Kemudian juga jangan segan-segan orang tua untuk meminta maaf, meskipun orang tua nggak salah. Karena ini mengajarkan etika dan adab, agar mereka juga terbiasa untuk minta maaf. Ya. Jadi jangan gengsi di dalam hal ini ya. Jadi orang tua ketika menasehati, ya dengan cara yang baik, juga boleh orang tua itu dia meminta maaf. Kalau seandainya apa yang dilakukan orang tua itu misalnya itu ada yang menyebabkan si anak tidak terima atau kasar. Lalu kemudian nanti akan ada babnya, ada kaidahnya bahwasanya di antara metode tarbiyah, di antara prinsip tarbiyah itu adalah al-hiwar. Harus ada diskusi, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Lalu juga ya ini mungkin yang terakhir ya. Ya, bahwasanya yang namanya masalah itu pasti ada sebabnya. Dan seringkali kita itu ketika ada masalah, kita itu bukan berusaha untuk pertama mencari sebab dari masalah itu, kemudian dengan kita tahu sebab masalah, kita akhirnya bisa mencari solusinya. Namun kita cenderung sudah langsung ya menuntut anak untuk melakukan ini, melakukan itu, padahal kita nggak berusaha untuk apa? Untuk berusaha mencari akar dari permasalahan. Berusaha untuk apa? Untuk mencoba mencari tahu akar permasalahannya, sehingga apabila kita sudah tahu akar dari permasalahan, maka kita bisa mencari solusinya. Ya. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami oleh orang tua. Agar anak ketika diingatkan, dia malah nggak marah, dia malah nggak dendam. Kalau anak itu diingatkan, dia selalu marah, dia dendam, berarti ada sesuatu di sini. Ya, entah itu metodenya yang keliru, caranya yang keliru, ya. Dan juga ini yang terakhir ya. Jangan lupa sering-sering doakan anak. Doakan di belakang dan doakan di depan dia. Doakan di belakang adalah pada saat kita sedang sholat, di waktu-waktu mustajabah, kita minta kepada Allah. Ya, agar Allah memberikan taufiknya, hidayahnya, agar anaknya dijadikan anak yang soleh. Itu harus doa, karena semua ya kebaikan anak itu letaknya ya itu adalah ya di Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Dan apabila kita perhatikan di dalam Quran, ketika Allah berbicara tentang anak-anak, Allah menyebutkan anak itu sebagai hibah, sebagai anugerah. Allah menyebutkan anak itu sebagai zinah, sebagai perhiasan. Ya, Allah menyebutkan anak itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Allah menyebutkan anak itu sebagai musuh bahkan. Ya, itu Allah sebutkan dalam bentuk ikhbar, dalam bentuk informasi, pengabaran, dan juga sekaligus peringatan. Tapi ketika Allah berbicara tentang anak-anak yang thayyib, yang baik, yang menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, kita perhatikan di Quran, itu hampir semuanya datang dalam bentuk formatnya doa. Doanya Nabi, doanya Rasul, doanya orang-orang yang soleh. Artinya kebaikan dan kesalehan anak, itu kuncinya ada pada Allah. Allah yang memegang hati, Allah yang menggenggam hati, yang membolak-balikkan hati, sehingga ya
kita mintanya kepada Allah. Allah yang mampu untuk membolak-balikkan hati kita dan anak-anak kita. Kita minta kepada Allah, berikan ya untuk anak-anak kita itu kesalihan, kebaikan, keistiqomahan. Dan juga kita doakan di hadapan anak kita. Pada saat kita bicara, nak, kamu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Nak, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membalasmu dengan berbagai macam kebaikan. Ya, kita doakan yang baik-baik di hadapan dia, agar anak tahu orang tuanya ini sayang dengan dirinya, perhatian dengan dirinya. Ya, karena di antara kunci kita menyelesaikan permasalahan yang ada itu adalah orang tua harus bisa menampakkan, menunjukkan dan mengekspresikan kecintaan dirinya pada anaknya. Bahwasanya orang tua itu sayang, cinta dengan anaknya. Dan seringkali anak tidak melihat hal ini, ya. Dan ini harus disampaikan ke orang tua, dan bukanlah suatu hal yang aib bagi orang tua mengatakan ya untuk anaknya, nak, abi, umi sayang sama kamu, cinta sama kamu, ya. Ini adalah suatu hal yang baik, ya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Ya, baik ya, ini mungkin karena sudah pukul 10 malam ya, itu Kang ya. Jadi mungkin insya Allah mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang masuk bisa kita jawab ya di sesi ya. Itu apa namanya berikutnya ya Kang ya. Baik Ustaz. Ya. Ya baik ya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya tadi. Jazakallahu khairan ya. Baiklah Sobat Muslim, demikian kebersamaan kita di hari ini. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita simak bersama pada kesempatan hari ini, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Sobat Muslim yang sudah setia menyimak dan juga mendengarkan kajian bersama Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Baiklah Sobat Muslim, demikian kebersamaan kita. Saya Medi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetap di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta dan keluarga Anda.